Saya lihat dari kejauhan ada orang-orang pada berlarian. Berlarian. Saya nggak tahu nih apa, pokoknya orang berlari aja gitu ya. Berlari, ya, berlarian menuju satu tempat. Awalnya saya tidak begitu respon, tapi saya lihat itu padahal masih jauh dari arah saya. Dia menuju ke arah dekat kami sholat itu. Ya. Jadi saya lihat orang berlarian, tapi secara spontan waktu itu saya juga berdiri, kemudian karena orang pada berlarian mengarah sana dan di depan saya juga ada orang berlari ke arah sana. Iya. Tujuan itu. Jadi spontan saya ikut berlari. Ikut berlari. Walaupun sebenarnya nggak tahu berlari kemana itu kan. Iya. Tapi saya ikuti orang yang berlari kemana yang di depan saya. Akhirnya ternyata mereka menuju satu titik. Kemudian saya ikut berlari. Tentu karena orang itu masih jauh di sana, sebagian besar juga ada di belakang saya. Tentu saya lebih dulu. Ya. Terus ternyata tanpa saya sadari mereka berlari ke pintu tempat masuk Raudhah. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat religi, saat ini kita sedang berbincang-bincang dengan tamu kita, Pak Haji Afrizal. Beliau adalah petugas haji di tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Ini baru ini. Kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan pengalaman spiritual ya. Jadi mungkin sesuatu yang di luar nalar atau mungkin sesuatu yang ada campur tangan kekuasaan Tuhan di situ, pengalaman-pengalaman beliau, baik itu selama melaksanakan tugas ataupun juga sebelumnya. Nah sekarang kita tanya dulu kepada Pak Afrizal. Pak Afrizal kan ini baru pertama menjadi petugas haji. Nah bagaimana perjuangannya Pak untuk jadi bisa bertugas ini? Apakah rasanya mudah saja atau mungkin ada kesulitan yang berarti gitu? Ya Pak. Jadi memang untuk menjadi petugas haji itu juga menjadi sebuah idaman bagi setiap orang untuk bisa menjadi petugas. Tentunya walaupun memang tugas itu sebuah tugas yang berat, karena memang harus mengayomi dan membersamai jemaah haji dalam satu buah kloter yang jumlahnya rata-rata 400-an orang. Sebuah tugas yang berat. Namun karena memang selain kita bertugas, tentu kita di sana juga sekalian ibadah, dalam artian tugas membersamai orang-orang yang beribadah ke tanah suci itu kan menjadi sebuah tugas ibadah besar juga. Makanya menjadi sebuah idaman bagi setiap orang untuk menjadi petugas. Jadi yang saya rasakan menjadi petugas itu melalui proses yang amat panjang, ketat lah ya. Ketat. Kemudian yang saya ingat ketika akan menjadi petugas, ketika akan pendaftaran, padahal waktu itu saya memang sudah mendengar bahwa akan ada tes sebagai petugas, tapi karena bersamaan dengan tugas keseharian di kantor, dan kebetulan saya juga tugas ke luar kota. Ada tugas lain ya? Ada sebuah kegiatan di luar kota beberapa hari, gitu. Dan bertepatan dengan masa pendaftaran. Jadi waktu itu saya terpikir sepertinya saya gagal untuk ikut tes. Ikut tes itu mungkin panahnya udah gagal ini kan? Karena memang ini sudah tusi saya yang di luar kota. Betul, tentu kita akan lebih dahulukan itu. Walaupun ini juga idaman. Tetapi ketika waktu di tempat tugas, saya juga ternyata mendapat dukungan penuh dari pimpinan. Yang artinya disuruh datang ke sini? Bukan. Jadi ternyata memang untuk pemberkasan boleh secara online. Ya, itu dimudahkan. Jadi itu kemudahan pertama, pendaftaran secara online. Kemudian di tengah kesibukan kegiatan di luar kota tersebut, saya memberikan mengisi pemberkasan daftar lewat online dan ada tahapan-tahapan yang harus saya lampirkan. Akhirnya Pak Afrizal ikut
selesai seleksi walaupun ketat, lolos ya. Insya Allah Ikut lolos. BIMTEK. Nah kemudian nanti kemarin kloter berapa Pak? Saya kloter 14. 14. Ya, membersamai jemaah Gelombang kedua ya. gelombang kedua ya. Berarti ke Mekah dulu. Nah baik, dari perjalanan haji yang Bapak lakukan itu dari Mekah ke Madinah, kira-kira dalam tentu ada ya peristiwa-peristiwa yang pengalaman spiritual. Iya. Sesuatu yang mungkin ini kan pengalaman haji pertama ya Pak ya. Iya, insya Allah. Nah, mungkin sesuatu yang mungkin menurut Pak Afrizal ini mungkin enggak apa ya, Tuhan ini yang memberikan jalan gitu. Nah, ada enggak peristiwa semacam itu yang dialami? Iya, betul. Walaupun sebenarnya semuanya sangat berkesan karena memang kita berada di tanah suci, baik di Mekah, di Madinah. Iya. Jadi namun dari sekian banyak yang pengalaman-pengalaman berharga yang terkesan yang saya lalui, memang ada satu sebuah yang sangat berkesan. Betul. Jadi karena kita memang sebagai petugas, tentu kita mendahulukan tugas. Artinya walaupun kadang-kadang ada juga kadang ibadah yang bisa kita lakukan di sana. Jadi satu ketika hari Jumat, ya ketika itu kami sedang jamaah sudah berada di Madinah, ya di sela-sela pelaksanaan sholat Arba'in itu kan. Saya memang sebelumnya sudah pergi ke Raudah, karena memang ada jatah kita satu kali itu bisa ke Raudah, yang difasilitasi oleh panitia di sana. Jadi saya sudah ke sana, ternyata ketika telah melaksanakan ritual ibadah di sana, saya memang masih merasa kurang puas. Betul. Ya, karena ketika kita masih asik beribadah, sholat sunat, ibadah berdoa, saya masih ingin lebih dekat lagi ke makamnya Rasulullah biar lebih terasa seperti itu kan. Betul. Tapi ternyata petugas Arab Saudi itu yang di Madinah, mereka memanggil kami rombongan yang sudah masuk. Kemudian kami menurut, katanya jamaah Indonesia silahkan sini arahnya. Saya menyangka itu mereka arahkan ke lebih dekat ke makamnya Rasul. Maka secara spontan kami langsung, ternyata mereka arahkan keluar. Ternyata akhirnya di sana agak sedikit merasa sangat ada kecewaan saya, ya kekecewaan. Tapi ya karena memang sudah diarahkan ya akhirnya keluar. Dan saya ingin berencana lagi untuk bisa ke sana, tapi tentu di sela-sela waktu yang perjuangannya tidak, sulit lah gitu ya. Kalau tidak ada izin dari nusuk itu ya, nusuk lah kabarnya ya. Betul. Jadi ketika itu hari Jumat pagi, saya sudah berencana malamnya saya besok pagi akan pergi ke Raudah lagi. Karena mungkin tidak ada lagi tugas, kebetulan masih tidak ada, artinya agak renggang. Tapi ternyata pagi itu saya mendapat telepon dari petugas kloter lain menyatakan bahwa ada jamaah kami yang tersesat. Tersesat. Akhirnya tentu saya mendapatkan tugas. Urung lagi niatnya urung lagi niatnya. Dan alhasil batal. Ya memang sangat sibuk petugas. Jadi kemudian waktu itu saya sholat Jumat agak telat karena memang mencari jemaahnya rumit dari bahkan jutaan orang kan. Dan memang ada dibantu juga oleh petugas atau kloter lain di mana kepada jemaah kita tuh, dan akhirnya selesai tugas hari itu. Namun agak sedikit terlambat masuk ke Masjid Nabawi. Karena memang 2 jam sebelum pelaksanaan Jumat itu kita sudah harus standby, kalau tidak bisa masuk ke dalam. Ya akhirnya kita dapat di pelataran pelataran masjid. Panas ya. Ya. Tapi ternyata itu yang menjadi satu kemudahan dan menurut saya itu sebuah keajaiban. Jadi selesai sholat, saya kan sholatnya di pelataran itu, di luar itu kan. Setelah selesai sholat dan ada waktu sedikit zikir berdoa, saya lihat dari kejauhan ada orang-orang pada berlarian. Berlarian. Saya nggak tahu nih apa, pokoknya orang berlari aja gitu ya. Berlarian menuju satu tempat. Awalnya saya tidak begitu respon, tapi saya lihat itu padahal masih jauh dari arah saya. Dia menuju ke arah dekat kami sholat itu. Jadi saya lihat orang berlarian, tapi secara spontan waktu itu saya juga berdiri. Kemudian karena orang pada berlarian mengarah sana dan di depan saya juga ada orang berlari ke arah sana.
tujuan itu. Jadi spontan saya ikut berlari. Ikut berlari. Walaupun sebenarnya nggak tahu berlari kemana itu kan. Tapi saya ikuti orang yang berlari kemana yang di depan saya. Akhirnya ternyata mereka menuju satu titik. Kemudian saya ikut berlari. Tentu karena orang itu masih jauh di sana, sebagian besar juga ada di belakang saya. Tentu saya lebih dulu. Ya. Terus ternyata tanpa saya sadari mereka berlari ke pintu tempat masuk Raudhah. Masya Allah. Ya. Dan tidak semua orang yang berlari itu bisa ikut. Bahkan yang terkurung atau yang tidak bisa masuk itu adalah lebih kurang 60% dari orang yang berlarian ke arah sana. Maka saya termasuk dari 40% orang yang bisa masuk ke dalam. Tahu-tahu ternyata berada di dekat Raudhah. Iya. Gitu ya. Masya Allah. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya sangat berharap bisa lebih dekat lagi dengan makamnya Rasulullah. Tentunya auranya akan lebih terasa. Betul. Dan sakralnya lebih terasa. Ternyata memang ketika kami masuk itu jaraknya sangat dekat. Iya, bahkan dengan kalau makam Nabi ya. Iya, makam Rasul. Kita melewati sana mungkin jaraknya lebih kurang 2 meter dari makam Rasul. Itu walaupun memang itu dibatasi oleh pagar besi, tapi kita bisa dengan leluasa melihat makamnya Rasulullah. Itu yang menjadi yang hal yang sangat berkesan, yang membuat saya ternyata sangat besar kebesaran dan kekuasaan Allah. Betul, Masya Allah. Ya. Di saat sebelumnya saya berharap untuk bisa lebih dekat, kemudian saya merasa pupus harapan karena ada harus bertugas pagi mencari jemaah. Padahal sudah saya rancang jadwalnya. Saya mungkin hari Jumat karena agak longgar. Tapi karena terbentur tugas tadi ya, karena itu kewajibannya, saya dengan ikhlas dengan ya tentu tetap semangat. Karena memang itu tugas kita, tugasku, ibadahku, itu yang kita dahulukan. Itu dia. Ternyata Allah memberikan jalan lain melalui seperti yang saya ceritakan tadi. Betul. Oke, tentu orang yang menjadi petugas haji ya, atau berangkat haji tahun ini, itu tidak lepas mungkin dari, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman Pak Afrizal yang diingat ada hubungannya dengan haji sekarang dengan pengalaman tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya betul. Ini kan sebuah perjuangan juga ya. Gimana, ada enggak? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, seperti yang seleksinya super ketat, kemudian artinya tidak semua yang mendaftar itu bisa lulus sebagai petugas. Bahkan yang kan lulus untuk bisa ikut tes pun itu juga tidak semua orang untuk bisa mendapatkan seperti itu, karena memang ada mekanisme atau administrasi yang harus dia penuhi itu kan. Jadi saya alhamdulillah juga dipercaya pimpinan beberapa tahun belakang ini menjadi petugas haji di embarkasi, mengantarkan jamaah atau melayani jamaah di embarkasi. Ada menyambut dengan sholawat, kemudian menyambut jemaah haji yang datang dari daerah ke embarkasi dan ikut mengantar ke bandara seperti itu kan. Tentu terselip keinginan yang sangat untuk bisa ikut bersama ke Baitullah. Tentu bertugas juga di sana sebagai petugas. Jadi dari sekian tahun yang saya alami sebagai petugas itu, memang di tahun sebelumnya, 1 tahun sebelum saya menjadi petugas ini, jadi suatu ketika saya melihat seorang jamaah ibu-ibu yang usianya mungkin sekitar 60-an. Ya, walaupun sebenarnya agak lumayan kuat ibu itu berjalan. Tapi sendiri ya? Sendiri. Ya, jadi saya tergerak aja waktu itu untuk membantu ibu itu mengantar ke kamar yang sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi saya temui, kemudian dia menunjukkan ternyata dia nginapnya di Bir Ali. Bir Ali itu lumayan jauh lah kalau dari tempat dia berjalan. Jadi saya coba menawarkan, dan awalnya dia menolak, tapi saya tetap ambil tasnya, karena saya yakin mungkin itu sedikit memudahkan juga bagi ibu itu. Dan akhirnya dia memandang saya waktu itu sempat penuh arti seperti itu. Ya, enggak tahu kita, saya sulit juga menerjemahkan. Tapi yang jelas dia mungkin sedikit terbantu juga, mungkin. Dan saya teruskan. Dan ada enggak doa dari ibu itu mungkin seolah
Mudah-mudahan kamu tidak hanya mengantarkan saya melayani jamaah sampai di asrama, mungkin sampai ke Mekah. Ada nggak kira tersirat seperti itu kira-kira menurut Pak Abdul? Ya, itu yang saya rasakan. Saya sampai di depan gedung, pintu gedung itu, saya serahkan ke ibu. Sudah saya tunjukkan, dan beliau sebelum dia pergi masuk ke ruangan atau ke gedung itu, ibu tuh sempat kata, terima kasih nak, katanya kan, sambil menepuk punggung saya. Nah, ketika ada menepuk itu, saya merasakan ada semacam aliran apa. Jadi darah ini saya kayak berdesir gitu kan. Dan saya merasa ada semacam kekuatan yang iya, gitu, arah apanya itu kayak semacam doa begitu kan. Langsung terbersit mungkin, seolah ada semacam pesan. Semacam pesan. Dan saya tidak berani juga menerjemahkan seperti apa, tapi itu yang saya rasakan. Buktinya hal itu lama saya rasakan. Bahkan jangankan hari itu, bahkan berhari-hari. Terngiang-ngiang. Iya. Sehingga sampai dengan waktu pemberangkatan saya sebagai petugas, saya masih ingat itu. Masya Allah, yakin itu. Jadi saya yakin mungkin doa itu mungkin yang melalui ibu itu yang diberikan Allah. Sehingga saya merasa yakin bahwa itu dari bagian dari ikut campur Allah melalui ibu itu untuk bisa mengantarkan saya sebagai petugas ke tanah suci. Luar biasa. Jadi artinya kadang-kadang kita tidak tahu ya doa dari siapa Allah ijabah. Makanya selagi kita hidup, berbuat baiklah kepada setiap orang. Karena walaupun doa artinya orang semua pihak tentu ikut betul. andil dalam pemberangkatan kita sebagai petugas haji. Baik, terima kasih Pak Haji Afrizal atas pengalaman spiritualnya yang sangat berkesan, dan mudah-mudahan itu memberikan hikmah kepada kita semua, baik dalam meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.